Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, hai sanak sadonya. Kalian apa kabar nih hari ini? Semoga selalu baik-baik saja ya, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di video kali ini aku akan membahas mengenai penyusunan anggaran perpustakaan, yang dimana topik video ini aku ambil dari materi pertemuan ke-10 pada mata kuliah Manajemen Koleksi dengan kode seksi 2022-2023-40008. Eits, sebelum itu jangan lupa like dan share ya video aku, karena satu like dari kalian itu berharga untuk aku. Sebelumnya terima kasih ya. Baiklah, kita lanjutkan. Video ini aku buat sebagai bentuk penugasan aku pada ujian akhir semester, yang dimana mata kuliah ini dibimbing oleh dosen aku, yaitu Ibu Gustina Erlianti, Eshum MIP. Di video kali ini mungkin ada beberapa materi yang akan aku bahas, mulai dari sumber anggaran perpustakaan itu dari mana, sampai teknik dalam penyusunan atau membuat anggaran perpustakaan itu. Namun, sebelum kita lanjut ke pembahasan, izinkan aku memperkenalkan diri ya. Halo semuanya, aku Putri Wandari. Kalian semua bisa memanggil aku Wulan dengan NIM 2234118 dari Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, Departemen Ilmu Informasi dan Perpustakaan, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai sumber anggaran perpustakaan. Nah, setiap perpustakaan harus memiliki sumber pendanaan yang tepat, yang dikelola sendiri oleh perpustakaan untuk operasional kegiatannya. Umumnya, beberapa perpustakaan memiliki anggaran yang berasal dari lembaga induknya, yang berasal dari sumber pendanaan. Misalnya, perpustakaan perguruan tinggi mendapat anggaran dari perguruan tingginya, yang sumber pendanaannya bisa berasal dari dana APBN, dana hibah, sumbangan wajib mahasiswa, dan lain sebagainya. Secara umum, sumber anggaran perpustakaan diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada anggaran dari bahan induk, yang kedua daftar isian proyek atau DIP, yang ketiga bagi perpustakaan perguruan tinggi, dana ditambah peroleh dari sumbangan mahasiswa, yang keempat uang iuran anggota, yang kelima penjualan terbitan perpustakaan maupun bahan induknya, yang keenam pajak setempat, yang ketujuh penghasilan dari jasa reprografi, yang kedelapan denda atas buku yang telah dikembalikan, yang kesembilan sumbangan pemerintah, yang kesepuluh sumbangan simpatisan perpustakaan atau Friends of Library, yang terakhir yaitu ada sumbangan swasta atau yayasan. Nah, kita lanjut ke materi kedua ya, yaitu mengenai alokasi anggaran perpustakaan. Alokasi anggaran pada sebuah perpustakaan tidaklah seragam karena tergantung pada sifat, besar dan kecilnya, serta jenis masing-masing perpustakaan. Anggaran untuk perpustakaan perguruan tinggi tentu akan lebih besar dibanding dengan anggaran untuk perpustakaan sekolah. Hal ini tentu saja berbeda karena perpustakaan perguruan tinggi melayani pemustaka yang lebih banyak jumlahnya dibanding dengan perpustakaan sekolah, sehingga kebutuhannya pun lebih besar. Selain itu, perpustakaan perguruan tinggi juga memiliki koleksi, staf pengelola yang jauh lebih banyak jumlahnya, sehingga membutuhkan anggaran yang lebih besar, juga untuk membiayai operasional dari kegiatan perpustakaan tersebut. Nah, pada perpustakaan perguruan tinggi, alokasi anggaran untuk item yang telah disebutkan di atas, persentasinya dapat dirinci sebagai berikut. Nah, di sini ada diagram bentuk dari alokasi anggaran pada perpustakaan perguruan tinggi, yang dimana 40% dari total anggaran dialokasikan untuk pengadaan bahan pustaka, yang dimana yang ini ditunjukkan pada warna krem, dan 50% dari total anggaran dialokasikan untuk membiayai gaji pegawai.
4% dari total anggaran untuk biaya penjilidan atau pemeliharaan koleksi, 1% dari total anggaran diperuntukkan untuk asuransi, dan yang terakhir yaitu 5% dari anggaran untuk pengeluaran lainnya. Selanjutnya, materi ketiga yaitu mengenai jumlah anggaran perpustakaan. Untuk menentukan jumlah anggaran perpustakaan dapat digunakan beberapa metode, misalnya perhitungan per kapita, perhitungan proporsional, dan metode terinci. Pada metode perhitungan per kapita, perhitungan dilakukan atas jumlah minimum per jiwa sesuai dengan standar. Minimum jasa perpustakaan, misalnya untuk perpustakaan umum, ditentukan biaya Rp per jiwa, maka dihitung jumlah jiwa yang akan dilayani. Pada perpustakaan khusus, perhitungan berdasarkan jumlah anggota yang dilayani. Untuk perpustakaan perguruan tinggi, biasanya perhitungan berdasarkan jumlah mahasiswa. Dalam metode proporsional, anggaran perpustakaan sebanding dengan anggaran pendidikan atau penelitian dalam sejumlah persentase tertentu. Misalnya, untuk perpustakaan perguruan tinggi, tersedia anggaran sebesar 6,5% dari anggaran perguruan tinggi secara keseluruhan. Angka ini dapat bervariasi, mulai dari 1% hingga 10%. Pada awal mula pengembangan perpustakaan, maka angka ini dapat mencapai lebih dari 10%. Pada metode terinci, setiap pengeluaran perpustakaan diajukan untuk menyusun anggaran. Untuk keperluan ini digunakan standar yang ada. Misalnya, untuk perpustakaan perguruan tinggi, ditentukan jumlah staf perpustakaan untuk melayani pemustaka, biaya bahan pustaka untuk pemustaka, sebesar 5% dari anggaran bahan pustaka harus disediakan untuk pengolahan koleksi, agar bahan pustaka dapat cepat disajikan buat pemustaka. Biaya tambahan untuk perpustakaan jurusan, fakultas, ataupun lembaga penelitian yang memulai pembangunan perpustakaan. Dan materi yang terakhir, yaitu tentang penyusunan anggaran perpustakaan. Terdapat beberapa teknik atau metode yang dapat digunakan dalam membuat anggaran perpustakaan. Yang pertama yaitu teknik line item, yang kedua lump sum, yang ketiga formula budgeting, yang keempat program budgeting, yang kelima performance budgeting, dan yang terakhir yaitu ada PPBS. Nah, aku akan jelaskan satu persatu dulu ya mengenai teknik atau metode dalam membuat anggaran perpustakaan ini. Yang pertama yaitu ada teknik line item, merupakan teknik penganggaran yang paling populer digunakan pada berbagai organisasi. Metode ini mudah digunakan serta mudah dipahami oleh pimpinan, di mana ketika ada kenaikan harga pada salah satu item dari kelompok alokasi anggaran tersebut, maka pimpinan dapat memahami mengapa anggaran untuk item tersebut dinaikkan. Nah, yang kedua yaitu ada metode lump sum. Melalui teknik lump sum, sejumlah anggaran dialokasikan untuk keperluan perpustakaan. Perpustakaan dapat menentukan sendiri apa yang menjadi kebutuhan dari perpustakaannya berdasarkan anggaran yang tersedia. Berdasarkan metode ini, perpustakaan atau pustakawan memiliki kebebasan untuk menyusun anggaran dan mengalokasikannya sesuai kebutuhan perpustakaan. Yang ketiga yaitu ada metode formula budgeting. Berdasarkan teknik ini, pembuatan anggaran ditentukan harus berdasarkan standar tertentu. Misalnya berdasarkan standar tersebut, setiap pemustaka tersedia Rp, maka pustakawan akan menghitung jumlah pemustaka dikalikan dengan Rp untuk pengadaan koleksi. Yang keempat ada metode performance budgeting. Metode ini dikenal juga dengan activity budgeting dan functional budgeting, yaitu penganggaran kinerja berdasarkan biaya untuk kerja serta kegiatan, menekankan pada efisiensi pekerjaan. Yang kelima ada metode program budgeting. Metode ini menyangkut kegiatan organisasi dengan mengabaikan pengeluaran per butir atau per barang. Anggaran yang tersedia dialokasikan untuk program yang akan dilakukan. Yang terakhir yaitu ada metode Planning Programming Budgeting System atau PPBS. Merupakan teknik yang menggabungkan unsur-unsur terbaik dari program budgeting dan performance budgeting. Baiklah,
Mungkin sekian penyampaian pemahaman aku mengenai materi penyusunan anggaran perpustakaan ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan serta pembawaan materinya, aku minta maaf. Aku Putri Wulandari, pamit undur diri ya. Sekali lagi aku diingatkan jangan lupa like dan share ya video aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.